Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem somatosensori, sensasi perabaan, dan rasa sakit. Sebelum mulai masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Naswa Ikudinina, yang kedua Ami Faizatus Salamah, yang ketiga Az-Zahra Rafsanjani. Pada bab kali ini kami memiliki 5 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu stimulus, yang kedua anatomi kulit yang akan dipresentasikan oleh Ami. Yang ketiga yaitu mekanisme sistem somatosensori yang akan dipresentasikan oleh Zahra. Yang keempat yaitu kerusakan pada sistem somatosensori, dan yang terakhir yaitu rasa sakit yang akan dipresentasikan oleh Naso. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 5. Sistem somatosensori merupakan sensasi-sensasi yang terjadi dari badan. Secara umum dapat kita ketahui, sistem somatosensori hanya sensasi perabaan saja dengan media kulit. Sedangkan menurut Pinel, sistem somatosensori terbagi menjadi 3 sistem yang terpisah tetapi saling berinteraksi dengan media yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem eksteroreseptif. Sistem ini merupakan sistem yang bertugas menerima stimuli dari lingkungan luar. Dalam sistem eksteroreseptif ini memiliki 3 bagian dalam mempersepsi stimuli. Yang pertama yaitu bagian yang mempersepsi stimuli mekanik atau perabaan. Yang kedua, bagian yang mempersepsi stimuli terma atau temperatur. Dan yang terakhir yaitu bagian yang mempersepsi stimuli nonseptif atau rasa sakit. Kemudian selanjutnya yaitu sistem proprioseptif yang merupakan monitor informasi tentang posisi tubuh yang datang dari reseptor-reseptor seperti otot, sendi, dan organ keseimbangan. Yang terakhir yaitu sistem interoceptif. Sistem interoceptif merupakan yang stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi dalam tubuh seperti halnya temperatur dan tekanan darah. Manusia sendiri relevan menggunakan sensitivitas getaran untuk bisa menentukan benda yang disentuhnya, seperti sensasi rasa panas dan dingin yang disebabkan oleh perubahan suhu kulit dari biasanya karena benda yang disentuh. Manusia memiliki ambang batas sensor, yang mana jika lebih atau kurang dari batas maksimal itu, maka sensor itu tidak berfungsi. Untuk ambang batas panas yaitu 45 derajat dan untuk ambang batas dingin yaitu 10 derajat. Untuk contohnya yaitu seperti seseorang yang mendaki gunung harus menggunakan sarung tangan atau kaos kaki. Jika di gunung tersebut suhunya bisa mencapai 0 derajat, maka tidak menutup kemungkinan kalau tidak menggunakan sarung tangan akan menyebabkan terserang frostbite atau radang dingin yang jika dibiarkan akan bisa diamputasi seperti yang saya contohkan. Untuk selanjutnya yaitu kinestetis. Kinestetis merupakan bagian reseptor dalam rangka otot yang merespon perubahan dalam otot sampai sistem syaraf pusat. Juga merupakan bagian reseptor dalam tendon yang mengukur kekuatan tekanan otot. Untuk contohnya yaitu seperti seorang tunanetra yang bisa merasakan dan membaca huruf braille dengan menggunakan sentuhan ujung jarinya. Jadi bisa dikatakan ujung jarinya tersebut merupakan organ yang paling peka terhadap sentuhan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang anatomi kulit. Berat kulit sekitar 16% dari berat tubuh manusia. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kilo dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya sendiri bervariasi mulai dari 0,4 sampai 6 mm tergantung letak, umur, dan jenis kelamin.
Kulit sendiri memiliki 3 lapisan penyusun, yaitu 1 epidermis, 2 dermis, dan 3 subkutit. Untuk lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit yang sifatnya tipis dan evaskuler. Lapisan epidermis ini sendiri dibagi lagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, kedua stratum lucidum, ketiga stratum granusolum, keempat stratum spinosum, dan kelima yaitu stratum basal. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini merupakan lapisan tengah dari kulit yang memiliki lapisan lagi yang dibagi menjadi 2, yaitu lapisan papiler atau lapisan yang sifatnya tipis dan mengandung jaringan ikat jarang. Yang kedua yaitu lapisan retikuler yang sifatnya tebal dan terdiri dari jaringan ikat padat. Untuk selanjutnya yaitu lapisan subkutis. Lapisan ini merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak yang memiliki fungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Pada lapisan ini ada 4 macam reseptor utama. Yang pertama yaitu free nerve endings atau ujung-ujung syaraf bebas. Ini merupakan reseptor cutaneus paling sederhana. Yang kedua yaitu Pacinian corpuscles atau corpuscle penisian. Ini merupakan bentuknya seperti bawang. Yang ketiga yaitu Merkel's disc yang merespon paling kuat indensasi kedua kulit dan peregangan kedua kulit. Dan lapisan ini beradaptasi dengan lambat. Yang terakhir yaitu Ruffini endings yang respon dan adaptasinya sama dengan reseptor Merkel's disc. Di dalam kulit ini terdapat berbagai macam organ seperti rambut. Akar rambut tertanam di dalam dermis, dan tiap helai rambut terdiri dari akar dan batang yang tumbuh melalui epidermis ke permukaan kulit. Akar rambut terpanjang dalam liang yang disebut folikel dan mendapat suplai makanan dari darah melalui bagian kembang yang disebut papila. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar, terdiri dari kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berhubungan dengan folikel rambut dan menghasilkan minyak untuk melumasi kulit. Yang kedua yaitu kelenjar keringat, terletak pada dermis yang terbuka pada permukaan kulit dan melepaskan air serta sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu interepitelial yang merupakan jaringan yang bersama-sama membentuk organ kulit, termasuk di dalamnya jaringan syaraf. Yang terakhir yaitu jaringan pengikat yang mendukung dan membungkus sel-sel kulit dan memungkinkan makanan dari dalam darah masuk ke sel. Selanjutnya, mekanisme sistem somatosensori. Mekanisme dalam proses perabaan dimulai dari masuknya stimulus mengenai kulit, kemudian akan diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut saraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dan reseptor somatosensori lainnya berkumpul di saraf dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal rods atau akar dorsal. Daerah tubuh yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang tertentu disebut dermatoma atau dermatomi. Dalam sistem somatosensori terdapat 2 jalur utama untuk mengirimkan stimulus yang diterima dari masing-masing sisi tubuh ke otak. Yang pertama adalah jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial. Jalur ini dengan sistem jalur yang cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif. Jalur dalam sistem ini dimulai dari neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, kemudian naik secara ipsilateral ke dalam kolom dorsal. Selanjutnya bersinapsis dengan neuron lainnya di nuklei kolom dorsal medula
Lalu akson-akson neuron tersebut menyeberang secara kontralateral ke sisi otak yang lain dan naik ke lemniscus medial, dilanjutkan ke nukleus posterior ventral di talamus. Selain itu, nukleus posterior ventral juga menerima input dari 3 cabang saraf trigeminal yang membawa informasi somatosensori dari daerah-daerah kontralateral wajah. Sebagian besar neuron dari nukleus posterior ventral akan dikirim ke korteks somatosensori primer dan sebagian lainnya dikirim ke korteks somatosensori sekunder dan korteks parietal posterior. Perlu diketahui, neuron-neuron kolom dorsal yang berasal dari jari kaki adalah neuron terpanjang dalam tubuh manusia. Ketika cabang saraf trigeminal membawa informasi rasa sakit dan temperatur dari wajah ke tempat nuklei talamik yang sama, yang kemudian akan dikirim ke korteks somatosensori primer dan ke korteks somatosensori sekunder dan bagian otak lainnya. Yang kedua, jalur dengan sistem anterolateral. Jalur ini adalah jalur yang cenderung membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Jalur dalam sistem ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron lainnya. Sebagian besar akson neuron berseberangan dengan kontralateral, kemudian naik ke otak di porsi anterolateral sumsum tulang belakang. Sebagian lainnya tidak berseberangan tetapi naik secara lurus atau ipsilateral. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu yang pertama saluran spinotalamik atau proyeksi ke nukleus posterior ventral talamus. Yang kedua adalah saluran spinoretikuler berproyeksi ke formasi retikuler. Yang ketiga adalah saluran spinotektal berproyeksi ke tektum colliculi. Bila seseorang mengalami cedera tulang punggung, seseorang tersebut akan tidak merasakan sensasi tubuh pada tulang yang cedera tersebut. Hal ini bergantung pada bagian yang cedera, pada jalur somatosensori yang mana, di tingkat atau daerah yang mana. Bila cederanya terjadi pada jalur somatosensori di tingkat yang paling bawah, maka dampaknya akan lebih ringan dibandingkan bila terjadi pada tingkat atau daerah yang lebih tinggi. Contohnya, pada pasien yang mengalami cedera dalam nuklei posterior ventral, mengakibatkan pasien kehilangan sensitivitas sentuhan, perubahan suhu, dan terhadap nyeri tajam, namun tidak menyebabkan efek kronis yang lebih dalam. Sebaliknya, pasien yang cedera pada nuklei paravasikuler dan intralaminar dalam nuklei talamik tidak menyebabkan kehilangan sensitivitas tubuh, tetapi mengalami masalah kronis yang lebih dalam. Menurut Panfield, korteks somatosensori primer manusia bersifat somatopik yang terorganisasi menurut peta permukaan tubuh. Peta somatotopik disebut juga somatosensori homunculus. Homunculus berarti manusia kecil. Sebagian besar korteks somatosensori primer menerima input dari bagian tubuh yang mampu membedakan taktil paling halus seperti tangan, bibir, dan lidah. Korteks somatosensori sekunder juga bersifat somatotopik yang letaknya di posisi ventral dari korteks somatosensori primer di gyrus poscentral, dan ada juga yang memanjang di visura lateral. Korteks somatosensori sekunder menerima sebagian besar inputnya dari korteks somatosensori sekunder. Hanya saja korteks somatosensori primer menerima informasi secara kontralateral, sedangkan korteks somatosensori sekunder
menerima input dari kedua sisi tubuh. Kedua korteks tersebut outputnya dikirim ke korteks lobus parietal posterior. Wilayah yang paling peka dan sensitif di tubuh adalah pada daerah jari, tangan, wajah, bibir, leher, dan lidah, sedangkan yang tidak peka adalah bagian tengah pada punggung. Kerusakan pada sistem somatosensori. Kerusakan pada sistem somatosensori terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kerusakan pada korteks somatosensori primer. Kerusakan pada korteks somatosensori primer ini biasanya lebih ringan dikarenakan terdapat banyak jalur, sehingga apabila terdapat satu jalur yang mengalami cedera, masih terdapat jalur lainnya. Yang kedua yakni agnosia somatosensori. Pada agnosia somatosensori ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, asterognosia, yakni sebuah ketidakmampuan untuk mengenali objek-objek melalui sentuhan. Dan tipe yang kedua ada asomatognosia, adalah ketidakmampuan untuk mengenali bagian tubuh pada diri sendiri. Gejala yang biasa dialami ada anosognosia. Gejala ini adalah ketidakmampuan untuk mengenali gejala pada diri sendiri. Dan yang gejala kedua ada kontralateral neglect. Pada kontralateral neglect ini cenderung tidak merespon stimuli yang ada di posisi kontralateral terhadap cedera hemisfer pada sisi kanan. Rasa sakit. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi yang secara potensial membahayakan. Namun secara khusus stimulus rasa sakit tidaklah ada. Terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit, yakni yang pertama, sakit merupakan hal yang buruk. Padahal di satu sisi, sakit yang dirasakan bisa saja menjadi peringatan yang penting bagi tubuh manusia. Mengapa demikian? Karena dengan rasa sakit bisa saja memperingatkan pada manusia untuk berhenti dari kesibukannya dan mencari sebuah ketenangan. Yang kedua, tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimulasi sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti, tidak ada daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit ini. Yang ketiga, rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta faktor emosional. Selanjutnya, terdapat gate control teori dari Melzack dan Wall pada tahun 1965 yang menjelaskan bahwa faktor kognitif dan faktor emosional dapat memblokir rasa sakit. Teori ini mengatakan bahwa sinyal-sinyal yang turun dari otak akan mengaktifkan sirkuit-sirkuit gerbang neural di sumsum belakang untuk memblokir rasa sakit yang akan datang. Kemudian, terdapat jenis rasa sakit yang disebut rasa sakit neuroplastis, yaitu sebuah rasa sakit kronis, berat, tanpa stimulus rasa sakit yang jelas. Contohnya yakni apabila ada seorang yang mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka, setelah dirawat luka-lukanya untuk beberapa saat maka akan sembuh dan terlihat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi pada kenyataannya orang tersebut masih merasakan rasa sakit yang menyiksa namun tidak diketahui sumbernya. Yang terakhir yakni prefrontal lobotomy, adalah bagian otak yang mampu mengontrol sebab-sebab emosional yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Tetapi nilai rasa sakit itu berbeda-beda antar setiap orangnya, karena antara satu orang dengan orang yang lain memiliki ambang rasa sakit yang sangat bervariasi. Berikut ini merupakan referensi atau rujukan dari materi-materi yang sudah kami presentasikan tadi. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan mohon dimaklumi bila ada kekeliruan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.